Shalom Worship Leaders, ketemu lagi dengan saya Hiram di channel Training Worship Leader. Dan di video kali ini saya ingin membagikan mengenai cara memberikan kode ya. Ini adalah video recycle, tetapi ketika saya lihat di analisa YouTube itu banyak sekali penonton-penonton dari channel saya yang nonton satu video tetapi tidak nonton video yang lain. Dan juga video saya mengenai cara memberikan kode itu terlalu panjang. Di video yang 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu itu 42 menit. Maka saya akan bagi dua. Yang bagian pertama ini adalah bagaimana cara memberikan kode yang baik dan jelas. Dan yang kedua nanti adalah bagaimana jenis-jenis kode yang diberikan ketika kita menjadi worship leader. Dan terima kasih buat semua komen yang sudah men-share, yang sudah men-subscribe juga channel saya. Sehingga channel ini terus berkembang. Dan juga jangan lupa saya sangat berpesan kepada semua yang sudah nonton satu video, tonton juga video-video yang lain. Karena itu begitu banyak materi yang saya bagikan dan itu menurut saya sangat baik. Ya, seperti mengatasi grogi itu ada di video sebelum video ini. Kemudian bagaimana menentukan nada dasar, ya itu semuanya ada dan sangat bagus. Jadi jangan lupa nonton video-video yang lain ya. Oke. Cara memberikan kode atau tanda dari pemimpin pujian itu terutama diberikan kepada pemusik untuk menentukan lagu itu mau diulang kemana. Apakah dari awal atau bait, apakah dari ref, apakah dari bridge. Ya, bridge itu penyambung dari ref ke ref lagi, itu namanya bridge. Dan biasanya bridge itu mengangkat suasana ya. Oke, nah perhatikan posisi telapak tangan itu harus menghadap ke pemusik dan dengan tinggi yang secukupnya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kemudian jika kita tidak memberikan kode, ya kode-kodenya seperti ini, nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan. Itu bisa juga kita dengan memperkatakan perkataan awal dari bait atau perkataan awal dari ref. Misal lagu Bersamamu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Itu kan kata-katanya. Nah misalnya abis nih ya. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Kita nggak kasih kode. Kita langsung aja ngomong. Engkau ada bersamaku. Tapi itu harus jelas dan clear. Nah barulah pemusik itu mengerti dan jemaat juga mengerti. Multimedia juga mengerti bahwa itu akan dimulai dari awal. Tetapi kebanyakan itu diberikan kode. Nah kalau misalnya mau masuk ke ref. Bersamamu Bapa, kulewati semua. Dia nggak ngasih kode nih, tangannya stay down tetap di bawah, tapi dia memperkatakan kalimat pertama dari ref, maka pemusik, multimedia, dan juga singer akan mengerti. Nah, kemudian cara-caranya saya langsung saja masuk untuk memberikan kode yang benar bagi seorang pemimpin pujian. Yang pertama adalah pemberian kode harus dilakukan dengan jelas dan tegas waktunya. Dan waktunya itu, timingnya itu harus tepat sebelum bagian terakhir sebuah lagu dinyanyikan. Supaya pemusik itu mendapat kepastian dan bisa mempersiapkan dengan baik. Untuk menentukan pada bagian selanjutnya, bagian mana selanjutnya yang akan dinyanyikan. Nah hal ini sangatlah krusial karena keseluruhan pemusik akan berubah permainannya sesuai dengan arah pengulangan lagu. Kalau ke awal dan ke ref itu beda ya. Kuncinya beda dan bahkan ada pemusik-pemusik yang menggunakan partitur ya, not balok, itu dia harus benar-benar persiapin. Ini mau kemana nih? Mau ke bait atau mau ke ref? Nah itu harus benar-benar jelas dan jangan terlambat gitu. Jangan misalnya udah mau habis endingnya dia baru kasih kode, maka itu akan terlambat. Nah semakin kita sering untuk memberikan kode dengan waktu yang tepat ya, maka itu akan semakin efektif kita timing memberikan kodenya. Dan kadang-kadang juga pemusik juga kita kan suka lihat leadernya, biasanya leadernya itu pemain keyboard ya. Itu dia akan begini-begini tuh. Mau kemana gitu ya. Jangan sampai kita terlalu lambat. Oke, jadi itu yang pertama. Waktunya harus tegas dan jelas. Kemudian pemberian kode yang kedua dilakukan dengan posisi tangan yang jelas dan tegas pula. Misalnya seperti ini, kalau dari depan itu akan terlihat 2. Tapi kalau dari samping ini terlihatnya 1. Nah ini harus hati-hati. Jadi
posisi kita dengan pemusik itu, pemusik harus benar-benar bisa melihat telapak tangan kita itu seperti ini posisinya. Ya, jangan miring, jadi harus benar-benar tegas seperti ini. Kalau 1, 2, 3, ya ini harus benar-benar terlihat dengan jelas oleh pemusik. Ya, dan utamanya itu adalah kepada leadernya, dan biasa leadernya itu adalah pemain keyboard. Nah, kemudian ketinggian pemberian kode adalah biasanya sekitar telinga di sini, ya, di sekitar sini. Atau misalnya juga di bawah, ya, di bawah mimbar biasanya. Nah, pokoknya yang biasanya tuh antara di sini, di atas, di sekitar telinga di sini, ya, atau di bawah, atau di samping. Pokoknya jangan misal terlalu tinggi gitu ya, ntar disangkanya kita lagi ngangkat tangan, taunya kita ngasih kode, taunya di atas. Ya, jangan juga sambil rapat tangannya dengan kita punya paha gitu ya, itu nggak jelas. Jadi harus ada kejelasan antara di dekat telinga, di tengah, dekat perut, atau di bawah mimbar biasanya ya, tergantung posisi dari worship leader dan pemusik. Nah, pemberian kode sebisa mungkin terlihat oleh seluruh pemusik, bahkan juga multimedia. Ya, multimedia itu juga penting ya. Jadi kita bisa kasih kode tuh sebisa mungkin kedua itu, atau bahkan ke singer. Ya, kalau jemaat nggak terlalu penting ya. Ya maksudnya nggak terlalu penting untuk dikasih tahu kemana pengulangannya. Tapi kalau ke singer, misalnya singernya di kiri, worship leadernya di kanan, ya ketika di kiri si multimedia juga bisa ngelihat. Nah, itu lebih bagus gitu. Jadi pesan kita pengulangannya itu jelas ya. Dan pemberian kode itu jika tidak memungkinkan untuk dikasih lihat ke semua kode ini, utamanya itu kepada pemusik yang menjadi lead ya, karena si pemusik yang menjadi lead itu misalnya keyboard, dia akan bisa nyampaikan kepada rekan-rekannya yang lain, kepada pemain bass, pemain drum, dan pemain yang lain gitu ya, dia bisa sampaikan. Utamanya adalah kepada lead ya. Nah, singer juga kan bisa nunggu sebentar. Kalau musik nggak bisa nunggu sebentar ya, mana bisa musik nunggu sebentar. Musik harus terus berjalan. Oleh karena itu utamakan berikan kode kepada lead music. Oke. Nah, kalau tadi pemberian kode timingnya itu harus tepat, yang kemudian adalah durasinya itu jangan harus tepat juga durasinya. Jangan terlalu lama. Misalnya ngangkat mau ref nih, baru refnya setengah jalan udah ngangkat berdua begini. Mau ke ref lagi misalnya, wah ini kelamaan gitu ya, jadinya apa ya, nggak efektif gitu. Kemudian juga jangan terlalu sebentar, misalnya ngulangnya begini terus udah gitu, wah pemusiknya bingung gitu ya, ini kemana tadi ngulangnya, tadi dia kasih kode apa. Jadi durasi pemberian kode itu harus benar-benar efisien dan efektif. Jangan terlalu lama, jangan terlalu sebentar. Jika terlalu sebentar, itu beresiko akan terjadi miskomunikasi karena pemberian kodenya itu tidak terlihat oleh pemusik. Nah, ini sangat amat berbahaya ya, tanda kutipnya ya. Kemudian juga kalau terlalu lama, kita seperti tidak percaya gitu loh. Menimbulkan untrust gitu. Kita tidak percaya sama pemusik, jadi terlalu berhati-hati, ngasih kodenya kelamaan gitu. Ya jangan begitu juga gitu ya. Jadi benar-benar harus durasi yang tepat. Kemudian jangan terlalu sering melihat kepada pemusik ketika memberikan kode. Nah, ini juga sama, akan menimbulkan kita tuh kayak kurang percaya gitu sama pemusik. Dan juga kan jemaat ngelihatnya kurang enak juga gitu ya. Ngelihat lagi ngomong musik gitu ya. Dan biasakan melihat musik itu perlu nggak? Perlu, tapi di bagian-bagian yang krusial aja. Misalnya mau overtune. Nah, kalau mau tahu cara overtune, lihat video saya yang di sebelumnya. Misalnya juga mau bridge ya, itu juga kita boleh lihat pemusik kemudian sambil agak gitu ya, itu boleh. Tapi kalau terus-terusan itu tidak baik ya. Nah, kemudian pemberian kode itu harus dibarengi dengan kemantapan kita menyanyikan bagian lagu yang kita mau ulang tersebut. Seperti tadi lagu Bersamamu, misalnya kasih kode 2 ref ya. Ini kan ref. Kemudian melimpah bagiku, endingnya kasih kode, langsung nyanyi bersama. Jadi gak usah nunggu lagi, jangan sampai kita kasih kode tapi kitanya sendiri yang ragu gitu sebagai worship leader, ini ngulang nggak kemana gitu. Jangan begitu. Sebisa mungkin worship leader itu langsung ya nyamber istilahnya, masuk mau kemana.
Nah, singer juga kalau misalnya singer bagus itu ketika dikasih kode dan itu sudah clear, nggak usah ragu, masuk aja ke situ, entah ke awal atau ke ref, ya. Oke, kemudian juga sepakati ya dalam pemberian kode ini harus disepakati antara worship leader, singer dan juga pemusik karena setiap gereja itu berbeda-beda. Ya, ada yang di sebuah gereja kode bridge misalnya seperti ini. Ada yang seperti ini. Nah, ini harus disepakati. Ada yang seperti ini tuh mengganti lagu. Pokoknya semuanya harus disepakati. Dan setiap pemusik, setiap tim musik, misalnya ada biasanya ya ada pemusik dari gereja lain bantu gitu ya. Itu juga mesti dikasih tahu dulu, diinformasi dulu. Ini bridge ya, ini nanti masuk ke ganti lagu ya, medley ya, misalnya seperti itu. Terutama kepada pemimpin tim musik. Nah, pemberian kode ini kita jangan sampai terlibat apa ya percekcokan atau ngotot satu sama lain. Oh harus begini, jangan kaku. Kita jangan kaku. Jadi intinya sepakati aja, kesepakatan itu yang penting. Misalnya oh kita mau bridge seperti ini ya udah begini aja. Kalau misalnya mau begini ya udah begini aja. Yang penting kita sepakat. Jalin hubungan yang baik dengan pemusik. Nah, kemudian yang biasanya terjadi itu ada kesalahpahaman atau di atas mimbar itu terjadi miskomunikasi ketika pemberian kode. Nah, jika itu terjadi, jangan mempersalahkan pemusik, ya. Jangan berubah tampang menjadi tampang bete misalnya. Gimana sih? Jangan, udah. Karena jemaat juga kan nggak tahu gitu loh, ngulangnya kemana. Udah terusin aja gitu ya. Dan misalnya terjadi kesalahan fatal, itu yang bisa dilakukan dengan menghentikan sejenak. Udah berhenti aja dulu, kasih kode ini berhenti. Ya, berhenti dulu, kemudian ulang lagi dari awal. Ya, pasti itu akan bisa dimaklumi lah, namanya manusia bisa salah ya. Tetapi ya, kalau kita bisa memberikan kode dengan baik dan benar, maka kita akan mengurangi resiko terjadi kesalahan yang fatal. Nah, oke, itu aja yang saya mau bagikan kepada worship leader semua. Jangan lupa like, comment, share, subscribe video ini. Shalom worship leaders.